saran ana sih, kerjakan aja apa yang bermanfaat untukmu. Kerjakan, sebagaimana Nabi berpesan kan, kerjakan apa yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah. Masya Allah. Jadi nggak usah ada was-was lagi, aduh besok gimana ya dan lain sebagainya. Jangan menghina Allah. Besok makan apa ya? Besok gimana ya? Allah pasti ngasih rezeki. Permasalahan yang anak muda temukan ketika berbicara perihal agama. Salah satunya adalah banyaknya syubhat-syubhat atau omongan-omongan dari samping tentang rukun. Kadang-kadang Allahu Akbar, saking khusyukna aya gempa, kebakaran, kalem we gitu ya. Nah, khusyuk itu bukan begitu. Jadi khusyuk itu menghadirkan hati. Hati kita tuh hadir. Kita tuh benar-benar lagi ibadah. Jangan sampai kita Allahu Akbar, hati pikiran nggak connect. Nyari kunci, ruko. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Dan hari ini kembali kita kedatangan guru kita, teman nongkrong kita, teman tanya-tanya. Kalau nongkrong udah pasti nanya sama beliau. Ustadz Hari Rizal Sadikin. Masya Allah, ahlan bro. Ahlan bik, masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masih motor-motoran? Masih, itu kan kita disebutnya ojol bro. Ojol, masya Allah. Cowok panggilan. Masya Allah. Dan kapan-kapan bonceng lah Ustadz? Boleh, tapi barengan box bro di belakang. Gitu. Tapi ajib juga kalau motoran ke Mekah Ustadz. Ada rencana? Itu Ustaz Zuban, hafidhullah tuh pernah tuh. Pernah. Oh, masya Allah. Dan memang ya bukan kelasnya kita kayaknya. Duit bro. Oh, memang mahal banget sih. Mahal, terus itu. Banyak persyaratan yang perlu dipenuhi kayak SIM internasional. Kemudian bisa naik moge. Kan naik motor itu nggak setiap orang bisa naik yang cc-nya gede. Emang kita nggak boleh pakai skuter Matic Kak? Menang sih ngan era hunkul sebenarnya. Karena nggak ada fam di sana tuh sekalinya motor ya motor gede. Karena biar mahal sekalian gitu loh. Keluar si unitnya itu memang jarang banget motor di sana. Karena panas. Nah, motor. Okay. Ini bicara masalah motor-motoran, biasanya anak muda kalau motor-motoran banyak sekali permasalahan yang anak muda temukan ketika berbicara perihal agama. Salah satunya adalah banyaknya syubhat-syubhat atau omongan-omongan dari samping tentang rukun iman yang biasanya di iman-iman yang terakhir itu mereka dikasih syubhat. Betul. Nah, itu bagaimana cara kita mengatasi keraguan kita dalam rukun iman itu? Baik. Makanya Allah berfirman kan, wa in kuntum fi raib. Kalau kalian ragu mimma nazzalna ala abdina, tentang apa-apa yang turun kepada hamba kami, maksudnya Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min mithli. Coba bikin yang semisal, bisa nggak? Allah justru nantang balik nih sama orang-orang yang ragu dengan agama ini. Mangga gitu silakan bikin lagi yang semisal ini, bisa nggak? Yang sesempurna Islam ini bisa nggak? Bahkan Salman Al Farisi tatkala ke Parsi mengabarkan tentang Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan dari mulai bangun tidur ke toilet sampai tidur lagi, saking sempurnanya agama ini. Kalau kau masih ragu, mau nyari yang kayak gimana lagi? Sedangkan kesempurnaan ini dalam Islam, sampai Allah yang bilang, inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Karena Allah menginginkan untuk umatnya, untuk hamba-hambanya ini hanya beribadah kepadanya saja. Sedangkan agama selain Islam ini, mereka beribadah kepada Allah juga, beribadah kepada selain Allah juga. Apalagi agama-agama paganisme. Sehingga kalau ragu, ente mau nyari yang kayak gimana? Sebenarnya gitu kan. Bahkan Allah tantang, bisa nggak lebih sempurna dari Islam gitu loh. Ya, sehingga keraguan ini bisa dikanter dengan belajar sebenarnya. Karena anak-anak sekarang tuh fam, ketika punya permasalahan tuh nanyanya ke selebgram. Asli Zat. Iya kan ya? Nanya ke influencer, nanya ke bukan ke ustadz, bukan ke syekh, bukan ke kiai, langsung nanya selebgram, kakak hukum ini apa? Ya orang dia nggak belajar agama gitu loh. Iya, kadang juga kita nggak bisa nyalahin. Kadang ya netizen sendiri kan begitu, bebas gitu loh. Jadi banyak belajar deh, dan belajarnya kepada sumber aslinya. Karena nanti kalau nggak belajar dengan sumber aslinya, akan muncul keraguan yang lebih besar lagi, dan kebenaran itu nggak bercabang.
pasti satu, karena datangnya dari sumber yang satu. Oh iya benar. Ya? Gitu. Nggak mungkin ada sudut. Nggak mungkin ada sudut. Ada sih. Makanya Nabi pernah ngegambar kan satu garis lurus, kemudian garis bercabang. Kata Nabi, ini tuh jalanku. Yang ini jalan-jalan syaitan. Waduh. Makanya kita lagi di mana nih? Jangan-jangan ada rasa ragu karena kita lagi di cabang yang keberapa. Iya. Makanya pesan Anda sih balik lagi belajar Islam dengan jalan yang lurus. Alhamdulillah banyak ustadz-ustadz kita hari ini yang mengajarkan Islam, yang mengajarkan tauhid dan sunnah dengan jujur, dengan hanif, tanpa ada kepentingan apa-apa. Yuk belajar dengan orang-orang yang ikhlas mengajarkan ilmu agama, gak ada kepentingan apa-apa. Dan itu lebih baik, Fem. Karena kalau belajar lagi dengan orang-orang yang butuh exposure, waduh bahaya, nanti serba boleh nantinya. Yang penting exposure naik. Gak ada keikhlasan karena Allah. Makanya kalau pengen gak ragu, belajar kepada orang-orang yang betul-betul mengajarkan kita ke jalan keyakinan. Karena ilmu itu kan mendatangkan keyakinan, menghilangkan keraguan. Jadi belajar yuk, biar kita nggak ragu lagi dengan iman kita, gitu loh. Nah Ustadz, si anak-anak muda ini kadang-kadang ya belajar, ngaji ya, mungkin ke majelis ilmu, ada kalanya ketika aduh kok berat banget ya, kok malas banget nih datang ke majelis ilmu, aduh mau sholat tepat waktu nih susah banget, gitu. Mau sedekah 100.000 berat banget nih, 2.000 akhirnya 2.000 mah ya lecek deh. Itu bagaimana cara kita bisa menanggulangi permasalahan itu? Atau apa yang harus kita lakukan agar kita tidak malas untuk melakukan hal-hal yang membuat kita takwa pada Allah? Malas ini kan di setiap orang pasti ada, Fem. Jangankan ente, Ustadz aja kan ada malesnya gitu. Manusiawi, sangat manusiawi sekali. Cuman rasa futur yang melanda ini jangan sampai kena ke yang wajib. Kalau udah kena ke yang wajib, waduh, cilaka 12 kalau kata orang tua. Bahaya gitu, bahaya banget. Nah, ketika malas datang, wajar. Cuman memang kita harus bangkit step by step. Makanya Ana sering bilang buat teman-teman nih, teman-teman anak-anak muda yang tadinya dulunya semangat ngaji, semangat puasa sunnah, semangat sholat sunnah, coba punya ekspektasi terendah. Jadi tatkala kita malas, gak ditinggalin, tapi dikerjakan semampunya. Contoh, puasa Senin Kemis, gak mampu nih 2 hari itu, Senin doang atau Kemis aja. Baca Quran nih, biasanya sehari sejuz misalnya, sehari setengah juz kayak, atau sehari selembar, atau males banget nih 1 ayat nih, baca aja. Alif Lam Mim, khalas, tutup lagi, besoknya baca lagi. Kenapa? Karena kalau sampai berhenti, naikin panasnya susah. Kayak motor, Fem. Karbu lama nggak dinyalain, ente mau kickstarter, mau di ini, ya capek sendiri akhirnya. Karena terlalu dingin. Karena berhenti itu. Justru coba tatkala kita males, jangan ditinggalin. Tapi ekspektasinya diperendah saja. Nggak usah apa ya, muluk-muluk lah. Yang penting masih dikerjakan. Karena salah satu cara hidayah masih ada di kita itu tidak meninggalkan amal soleh. Masya Allah. Tidak meninggalkan amal soleh. Dan jangan lupa untuk mengisi terus iman kita dengan perbuatan baik itu. Itu dia. Seperti motor, tongpong ngisi oli, nyanda. Kadang-kadang suka ikhwani ya Allah, kadang-kadang ya. Iya ngaji rajin nggak apa-apa, bener bagus banget. Cuman tunggangan ente diperhatiin gitu. Salah satu hal yang tidak sia-sia, Fem, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang tidak sia-sia itu adalah memperindah kendaraan. Ya salah satu ngobrol sama istri, memperindah kendaraan itu hal yang tidak sia-sia, berarti punya pahala. Modif? Nggak dimodif, maksudnya dirawat, di maintenance. Kadang modif juga kalau nggak tepat jadi ngeganggu orang, bisa jadi. Nah, memaintenance kendaraan itu ada pahalanya. Jangan dikira bahwa ini kan perkara dunia ya. Justru kan kita ngaji gitu loh. Kita jadi tim media dakwah gitu loh. Jangan sampai oli sampai tinggal setetes gitu loh. Ya blok mesin sampai dibuka gitu. Padahal kan oli cuma 30.000 gitu loh. Sekarang kopi juga berapa? Kalah sama kopi ente gimana sih? Nah, terus Ustadz, kadang-kadang anak muda ini adalah salah satu problemnya ketika sholat adalah mengejar sholat khusyuk, karena katanya sholat itu harus khusyuk, Ustadz. Ya kadang-kadang kita nih bingung juga, Ustadz, sholat khusyuk itu seperti apa? Itu apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa khusyuk dalam sholat? Memang
sholat khusyuk ini penting dalam sholat. Jadi khusyuk itu elemen yang sangat penting dalam sholat. Nah, tapi khusyuk jangan diartikan budeg. Nah, kadang-kadang Allahu Akbar, saking khusyukna aya gempa, kebakaran, kalem we gitu ya. Nah, khusyuk itu bukan begitu. Jadi khusyuk itu menghadirkan hati. Hati kita tuh hadir. Kita tuh benar-benar lagi ibadah. Jangan sampai kita Allahu Akbar, hati pikiran nggak connect. Nyari kunci, ruko, nyari jodoh, itu kan nggak khusyuk. Makanya basicnya khusyuk itu menghadirkan hati. Bahwa kita ini sedang sholat, kita sedang fokus beribadah sama Allah. Allah melihat kita seakan-akan melihat Allah. Kan ihsan tuh begitu. Ya. Kemudian tipsnya yang pertama tu'maninah. Tu'maninah tuh tenang. Bukan lambat ya. Kadang Allah enggak gitu. Tu'maninah tuh tenang. Beda tenang dengan lambat kan ya. Ya benar. Tapi yang jelas tenang itu enggak cepet. Paham ya? Nah. Kemudian yang kedua faham yang dibaca. Wah, PR itu. Itu dia. PR. Nah, hanya sholat itu khusyuk. Paham gak apa yang dibaca? Apa lu Ustaz? Eta mungkin problematikanya. Kita ngerti apa yang dibaca. Tatkala kita mengatakan Allahu Akbar, betul-betul kita merasa kita tuh kecil, Allah yang besar. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, memang kita ini gak pantas dipuji, Allah yang pantas dipuji. Pujian Allah ini, seluruh makhluk ini hanya untuk Allah. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul penghambaan diri kita kepada Allah sebagai hamba, beribadah hanya kepadanya. Kemudian kita ini nggak punya daya dan upaya, yang bisa menolong hanya Allah. Ya. Kemudian kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya betul-betul takut tatkala Engkau sesatkan saya. Makanya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, bukan jalan orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga kalau kita paham apa yang kita baca, khusyuk akan datang. Masalahnya, apalagi imamnya baca yang panjang-panjang, ya imam tuh baca daun, ngerti. 27. Makanya kadang-kadang yuk belajar memahami bacaan sholat. Kan ada tuh ustadz-ustadz yang ngajarin fikih muyasar kayak Ustadz Chandra tuh. Belajar di situ, atau antum beli buku-buku fikih, ya di sana baca makna sholat tuh apa yang kita baca tuh ngerti gitu loh. Tapi bukan lagi diartikan Allah Maha Besar, itu sesat atau bro. Jadi kita memaknai dalam hati kita bahwa tatkala kita membaca itu kita paham maknanya. Dan khusyuk, kemudian paham yang dibaca. Yang terakhir, biar kita khusyuk, jadikan sholat tersebut seakan-akan sholat terakhir. Gimana nggak totalitas bro? Kalau kita berpikir setiap sholat itu sholat terakhir kita. Susah tapi Ustaz ya? Emang susah. Makanya Imam Syafi'i bilang, kalau sujud yang tadi Allah terima, saya lebih baik mati di sujud tersebut. Artinya menjadikan sholat, salah satu sholat kita sebagai sholat terakhir ini memang penting biar kita totalitas. 1, tu'maninah, 2, faham yang dibaca. Berarti kita gitu, bahasa Arab bisa tak? Nya, mentak tong perewai. Sian rata Ustaz, libur wae nah. Kadang-kadang Ustaz kalau kita lihat ya teman-teman kita, teman-teman nongkrong pengajian juga kan, banyak yang bisa bahasa Arab dan sebagainya. Ini muncul dalam hati kita. Syauki mah bisa bahasa Arab. Syauki lancarnya ngomongna Sedangkan kita padahal barengan sama beliaunya belajar bahasa Arabnya, kitabnya sama ya. Tapi jagoan si eta gitu. Bisa jagoan si eta. Muncullah iri dan dengki dalam diri kita teh. Itu bagaimana Ustaz cara kita menghilangkan rasa iri dan dengki? Iri dan dengki itu di setiap manusia ada, Phil. Oh? Iya. Semua manusia itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, semua manusia itu punya rasa iri dan dengki. Cuman hati yang salim, yang selamat itu tidak menampakkannya, sedangkan hati yang berpenyakit menampakkannya. Nah, iri dengki ini, hasad ini bahasa agamanya itu sebuah penyakit hati yang bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar kata Nabi SAW. Kemudian, bagaimana Ustaz? Apakah saya boleh iri dengan orang-orang yang lebih soleh dibandingkan saya? Boleh. Ustaz Kauki yang bahasa Arab orang iri. Namanya ghibtoh, bro. Jadi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan pencapaian dia, tanpa kita membenci apa yang dicapai dia. Kan kita senang nih. Duh, nama si Auki bisa maca Arab gundul. Kalau ketemu saya sama Auki mana bahasa Arabnya? Kita ngobrol. Si yang ditanya Nuhese. Nah, ada motivasi kita tatkala kita melihat orang jauh pencapaian lebih dari kita, harusnya kita termotivasi. Apakah kita mau di sini-sini saja atau apakah saya harus melampaui dia? Kan ada itu tuh yang dicari. Tapi kalau urusan dunia, ini yang jadi permasalahan. Banyak orang iri dengki, masalahnya dunia.
Dia sepatunya udah SB warna oranye lagi baru. Ustadz pakai NB gitu ya. Dunia gitu yang dilihatnya. Nah yang kayak gini namanya hasad. Hasad itu dia benci melihat orang bahagia. Benci melihat orang bahagia. Dan orang hasad ini bisa jadi penyakit yang upgrade bro. Namanya ain. Aduh makanya orang hasad tuh sakit hatinya. Dan menghilangkan rasa hasad itu dengan percaya takdir. Bahwa setiap orang tuh punya rizki masing-masing. Jadi gak usah iri dengan pencapaian orang. Justru sikap kita tatkala melihat pencapaian dunia orang tuh, ya kita bersyukur. Dan kita memberikan selamat kepada dia. Kemudian mengingatkan bahwa ya mudah-mudahan dengan rizki yang kau dapatkan ini, kau lebih dekat dengan Allah. Bukan malah dijulidin kayak netizen gitu loh. Kejadian. Artinya kalau ada temen yang rezekinya, masya Allah saya sukses, bisa dinjemban duit. Kita malah ada bahagia itu. Jadi ikut senang-senang. Ikut senang, memang harus ikut senang. Cuman niatnya nggak pinjam duit atuh bro. Masya Allah. Berarti kalau urusan akhirat itu masuk ke fastabiqul khairat. Kalau akhirat betul, fastabiqul khairat. Kalau akhirat boleh iri. Makanya Nabi bilang kan boleh hasad kedua orang. Yang pertama orang yang penghafal Quran. Yang dengan Al-Qurannya dia bisa memakai dalam sholat 5 waktu. Dalam sholat sunnahnya. Yang kedua, iri kepada orang yang punya duit. Dan dengan duit tersebut, dia keluarkan fisabilillah makin banyak. Harus iri kedua orang ini. Gitu loh. Masya Allah. Nah kadang-kadang kita dalam kehidupan berteman ini kan, teman-teman kita ya banyak ya di kalangan kita yang tidak hanya berteman dengan sama-sama muslim saja. Tapi juga sama teman-teman dari yang agamanya berbeda dengan kita. Yang sudah jelas dari pelajaran yang mereka dapat pun berbeda. Ya. Ya kadang-kadang kita nongkrong ketika kita lebaran nih, Idul Fitri, ini mereka ikut Idul Fitri. Teman-teman Nasrani kita Idul Fitri ikutan. Kadang-kadang pakai kopiah juga. Bahkan kemarin bulan puasa mereka ikutan, ikut puasa. Ikut puasa war tajil. Ya? Itu hype-nya seperti itu. Yeah. Nah, ini kebalikannya, Ustaz. Bagaimana kalau kita nih mereka merayakan hari besar mereka. Katakanlah yang telur-telur itu, Ustaz. Kita ikut-ikutan mau telur, terus memberikan kepada mereka hanya sebagai solidaritas saja, Ustaz. Itu diperbolehkan tidak? Nah, dalam agama kita ada surat namanya Al-Kafirun. Benar nggak? Juz 30 PM, makanya itu apa? Posisi nadi dinyatakan. Beladinya lah saya. Di situ Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Agamaku untukku, agama kalian untuk kalian. Nah, bagaimana saat urusan mereka ikut kita? Lah kita juga nggak nyuruh. Satu. Oh iya mereka ikutan aja. Emang diperintah sama kita toleransi? Enggak kan? Silakan Anda beribadah dengan agama Anda, saya beribadah dengan agama saya. Kemudian pun ketika mereka melakukan ritual mereka, ritual keagamaan mereka, ya kita katakanlah banyak sekali yang justru kita ini toleransinya kebablasan, gitu loh. Dan kita seakan-akan lainlah solidaritas sebagai teman dan lain sebagainya. Justru Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari mereka. Nah, kita harus ada warning nih dalam hati kita bahwa jangan kebablasan toleransinya. Toleransi itu silahkan agama Anda kerjakan sendiri, dan agama saya kerjakan sendiri. Anda tidak perlu ikut agama saya juga nggak perlu ikutan agama Anda. Dan masalah muamalah mah bebas dengan orang kafir nih. Misalnya kita punya teman orang non muslim, ya sudah bermuamalah mah silakan. Cuman kalau udah masalah ritual ibadah, silakan masing-masing. Jangan kebablasan. Karena Nabi SAW itu paling benci sama-samaan dengan orang non-muslim. Bahkan antum ingat ketika Taswa Asyura, ketika Nabi SAW bilang bahwa kita puasa di tanggal 9 karena memperingati Nabi Musa alaihissalam bebas dari Fir'aun, kejaran Fir'aun. Kemudian para sahabat bilang, ya Rasulullah, orang-orang ahli kitab juga puasa nih tanggal 9. Kalau begitu tanggal 10 kita puasa tahun depan. Walaupun Nabi SAW tidak sempat untuk berpuasanya karena setelah wafat Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu menjadi cara bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu benci sama-samaan dengan mereka. Kemudian ingat gak hadis tentang jenggot? Ya kan? Nabi melihat bagaimana orang-orang Majusi ini, mereka itu kumisnya itu diukir gitu loh, sampai di baplang-baplang. Ya, Nabi nggak suka sama-samaan dengan orang non-Muslim. Akhirnya Nabi bilang, potong kumis kalian, biarkan jenggot kalian, untuk membedakan mana orang Islam, mana orang non-Islam. Karena
untuk masalah agama nggak boleh campur baur. Tapi kalau muamalah ente jual beli ya silahkan, itu nggak ada apa, selama yang halal yang diperjualbelikan, fadhol. Atau muamalah gotong royong, fadhol. Tapi kalau udah urusan agama, maka dalam agama kita ada batasan. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Termasuk ulang tahun, Ustaz? Termasuk dong. Kadang ganti nama, Fem. Baru kalau fi umrik. Dengan membahasa Arabkan itu kan nggak jadi syariat gitu loh. Jadi Islam. Nggak jadi Islam. Nah ini mungkin budaya yang agak sulit ya. Karena memang udah kebiasaan. Iya. Seakan-akan penyerapan budaya dari Barat menuju budaya Indonesia gitu ulang tahun. Padahal ya kalau kita lihat lagi sejarahnya, makanya saya sering bilang itu Google dipakai buat searching kayak gitu, coba kali-kali siapa yang ulang tahun pertama kali gitu loh, siapa yang tahun baruan gitu loh. Makanya biar kita tahu siapa yang Valentinan, kita tahu, sehingga kita seorang Muslim ini punya keyakinan bahwa oh itu ritual mereka, kita nggak perlu ikut-ikutan kayak gitu kan. Nah Ustaz, kadang-kadang nih anak-anak muda yang sudah mencoba untuk berhenti dari hal seperti itu, mereka mulai belajar agama lebih dalam lagi. Tapi akhirnya bersinggungan dengan keluarga, Ustaz. Keluarga tidak begitu mendukung kalau kamu belajar agama yang seperti itu. Itu sebagai seorang yang kokoh, yang kokoh, itu bagaimana cara menanggapi keluarga seperti itu? Ayo, Allah berfirman kan, wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Dan berbuat baiklah kepada mereka selama di dunia dengan perbuatan yang sangat baik. Ketika kita sekarang mulai tumbuh menjadi orang yang faham agama, mulai tumbuh menjadi personal yang faham mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, justru harusnya kita lebih baik sama orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita melarang sesuatu yang kita kerjakan padahal ibadah karena mereka nggak punya ilmu. Mereka nggak tahu, Ustaz. Mereka nggak tahu. Dulu Fem, pengajian ibu kita, bapak kita tuh cuma datang sholawatan pulang. Iya benar. Datang, cai doa, baca pulang. Paling banter tadarus. Paling banter tadarus, nguriling tadarus. Nah, walaupun tafsirnya Allahu alam gitu loh. Nah sekarang kita dapat kajian-kajian ilmiah, masuk ke otak kita, ke hati kita, makin paham kita. Nah, nggak bisa disamakan antara kita dengan orang tua kita. Makanya salah satu cara untuk berdakwah buat orang tua, berbakti dulu. Wah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita masuk ke rumah nih, debat, mama, bapak teh ahli bid'ah. Turunkan. Tolong ini bapak ini syirik. Kita, dakwah terbaik kita adalah berbakti. Ini yang orang lupa kadang-kadang. Karena dia berpikir, saya sudah punya ilmu, saya ikhwan kibar, kiai. Ya saya syekh dianggapnya, datang ke orang tua si paling menggurui akhirnya. Padahal salah satu kewajiban yang utama ke orang tua itu berbakti. Nanti dengan berbakti, lama-lama orang tua akan menilai. Ternyata figur anak kita ini menjadi baru. Berubah, makin paham agama, makin baik, bukan makin galak. Itu yang hilang, Fem. Sehingga apa yang dikeluhkan hari ini, orang tua nggak mendukung, coba kita rubah metodenya dengan berbuat baik dulu. Jangan perang dulu deh. Emang kebanyakan Gen Z gitu. Kalau nggak setuju sama orang tua, ngadu di sosmed, bikin video. Udah deh, kamu berbakti aja dulu sama orang tua. Nanti ketika orang tua melihat perubahan kita menjadi lebih baik, insya Allah semua perdebatan itu, semua penghalang itu akan hilang. Karena orang tua melihat figur kita menjadi lebih baik dengan agama tentunya. Dan jangan lupa untuk doakan mereka juga, Saudara. Itu dia. Kadang-kadang kita terlalu egois gitu loh. Kita terlalu banyak ngedepankan judge dibandingkan mendoakan dan mengajak gitu loh. Gitu, Fem. Kalau bicara doa, mungkin banyak di kalangan anak muda yang selalu udah berdoa. Setiap sholat saya doakan abah saya, amah saya, kakak saya. Cuman asa terubah-rubah. Akhirnya putus asa. Putus asa dalam berdoa. Berubah-rubah, saya ngedoakin. Itu kita harus ngapain kalau kayak gitu? Oke. Kata Nabi SAW, salah satu penyebab doa tidak dikabulkan itu terburu-buru. Gimana terburu-buru itu? Ini ditulis di kitab Ad-Da'wah. Nah, Ibnu Qayyim kan? Di situ ditulis sama Ibnu Qayyim, salah satu sebab doa susah dikabul itu karena dia terburu-buru. Apa terburu-buru itu? Dia mengatakan, saya udah banyak ngedoa, Ustaz, tapi itu dikabul-kabul. Nah, itu terburu-buru namanya. Makanya hilangkan deh bahasa itu. Karena kadang-kadang hidayah itu datang tuh cepat. Kadang hidayah datang lambat. Kadang seminggu lagi, kadang sebulan lagi.
nikmati aja prosesnya. Yang penting kan kewajiban kamu berdakwah, mendoakan. Dengan banyak doa kamu, Allah makin suka. Ya kan? Kebaikan bertambah gitu loh. Jadi jangan lepas doanya. Mungkin nggak tahu doa yang mana yang Allah kabulkan. Tapi intinya jangan berhenti aja. Dan gak rugi juga satu ya? Gak rugi. Semuanya dapat kebaikan kok. Doa itu semuanya dapat kebaikan. Di tongkrongan nih ada orang-orang yang waduh bingung. Mereka kadang-kadang tidak percaya adanya Tuhan. Waduh. Akhirnya mereka doktrin teman-teman. Nah itu yang bikin kita anak-anak muda yang baru belajar agama ragu-ragu emang terus Tuhan ada atau enggak gitu. Karena sosoknya enggak kita lihat gitu Ustaz. Iya. Itu bagaimana cara mengatasi keraguan-keraguan kita dalam itu kalau Tuhan itu ada. Aduh, ini adalah pemikiran mungkin ribuan tahun yang lalu yang difikirkan oleh para filosof Yunani. Yang mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jadi ini pemikiran bukan pemikiran baru, Fem. Jadi ateis ini ada salafnya. Iya ada pendahulunya. Salaf dalam arti bahasa ya. Ada pendahulunya di masa mereka gitu. Ya makanya muncullah kayak gitu dah. Nggak percaya Tuhan tapi nggak percaya agama gitu loh. Sehingga kembali lagi ini tuh subhat yang aneh dan bisa dipatahkan dengan mudah. Gimana? Makanya kalau kalian pengen melihat ada nggak Allah tuh, coba ngaca deh. Oke, satu, kamu keluar dari mana? Dari ibu saya. Ibu saya keluar dari mana? Dari nenek saya. Nenek saya keluar dari mana? Dari ibunya dia. Gitu. Dari terus. Mentok tuh di mana? Di Nabi Adam. Nabi Adam yang nyiptain siapa? Gak ada bapak, gak ada ibu. Muncul gitu tiga kerasakti tina batu, deng gitu. Stuck di situ itu. Stuck pasti. Oke. Alam semesta. Alam semesta itu dari teori Big Bang. Waduh, itu benar. Partikel yang berkumpul kemudian menjadi ledakan besar. Yang nyiptain partikel siapa? Oh ya katakanlah Big Bang gitu ya. Tapi yang nyiptain partikel siapa ya? Yang meledakannya siapa? Yang ngumpulinnya siapa? Mentok tuh. Aduh. Kok iya ya? Atau teori evolusi. Oke. Oh manusia tuh berevolusi dari kera. Tapi kenapa masih ada kera? Oh iya katanya evolusi. Evolusi. Yang gagal evolusi. Oke, kera dari mana? Dari ibunya kera. Ibunya kera di mana? Terus tanya. Makanya debat sama orang begini gampang. Balikin aja pernyataannya. Masya Allah. Mau sampai kapanpun ujungnya tetap butuh yang namanya Tuhan. Butuh yang namanya Rabbul Alamin. Makanya kenapa di surah Al-Fatihah ayat kedua tuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah yang mengatur, yang mengurus seluruh alam semesta. Rabb al-Alamin. Sedangkan kita ini bagian dari alam, bagian dari ciptaan. Bagian dari kecil. Makanya mau sampai kapanpun, siapapun yang percaya Tuhan, bohong. Dia mengkhianati nalurinya sebagai manusia. Fitrahnya mengatakan Fitrahnya pasti ada Tuhan. Fitrahnya pasti ada Tuhan. Ini lucu nih, pernah ada satu kisah orang yang gak percaya Tuhan, ketika kecelakaan pesawat, dia bilang, oh my God. Oh. Loh, kan gak percaya Tuhan. Atau ada salah satu orang yang, mana nih, saya udah naik ke langit, kemudian Tuhannya gak ada. Ada astronot misalnya, naik ke langit, Tuhannya mana? Gak ada, katanya di langit. Iya, kamu akan ketemu Tuhan sampai oksigennya habis. Benar. Tapi dalam keadaan apa? Jadi pemikiran seperti itu sangat mudah dipatahkan. Makanya Allah bilang kan, lihatlah ayat-ayat kami. Maksudnya tanda-tanda kebesarannya. Langit, bumi, ya kan, lautan. Itu kan gak mungkin ada langsung. Gak mungkin. Gunung-gunung yang kokoh gitu. Ya, gak mungkin langsung ada. Pasti ada penciptanya. Pesawat ada penciptanya. Sepatu ada penciptanya. Sepeda ada penciptanya. Bumi dan langit pasti ada penciptanya. Penciptanya ya Rabbul Alamin. Dan pemikiran ini Feb, hanya dimiliki oleh orang-orang yang sebagian kecil saja sebenarnya. Sekelas Arab jahiliyah saja percaya adanya Allah. Bayangin sama antum. Abu Jahal aja kalau ngelihat orang yang ateis gini, angkat tangan sih wih parah ti urang gitu. Abu Jahal. Abu Jahal aja, Fir'aunnya Abu Jahal nih masih percaya Allah. Bahkan Allah berfirman kan, kalau orang-orang jahiliyah ini di tengah lautan kena badai gitu ya, mereka akan mentauhidkan Allah. Walaupun sesaat. Tapi tatkala mereka ke pantai selamat,
dia berbuat syirik lagi. Ya, Abu Jahal aja masih ada rasa bahwa yang menciptakan semua ini Allah. Firaun abad ini. Iya jelema berarti lebih parah di Abu Jahal. Respect Abu Jahal, respect. Sehingga ini tuh pemikiran orang yang sedikit saja. Cuman memang subhatnya gede. Yeah. Makanya counternya adalah coba kamu lihat diri sendiri. Lihat di tubuh kamu. Lihat di alam semesta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang pasti menciptakan. Karena kalau bukan Allah siapa lagi? Yang menciptakan langit tanpa tiang, lautan tak berujung, ya kan, gunung-gunung yang kokoh. Mau manusia kan nggak mungkin bikin yang begitu. Iya. Ada human error, nggak ada God error. Oh iya betul. Masya Allah. Gitu Fem. Ajib, Masya Allah. Kita bicara kembali ke permasalahan anak muda yang kadang-kadang nih anak muda itu suka deg-degan. Keharaplah kumahanya, suka was-was. Kedepannya seperti apa. Itu apa yang harus anak muda lakukan ketika mereka merasa cemas atau takut menghadapi masa depan, Ustaz? Taib. Allah berfirman, "Fa'idza faragta fansab." Kalau sudah melakukan sesuatu, lari ke perilaku yang lain. Di dalam satu hadis Nabi pernah berpesan kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, hiduplah di dunia ini bagaikan orang asing. Kun fi dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil. Di sini Nabi berpesan untuk tidak terlalu betah dengan dunia dan tidak perlu was-was dengan dunia. Udah, kalau kamu jadi orang asing, kalau kamu jadi orang yang safar, kamu punya tujuan kan? Ya. Antum jalan ke Jogja. Tujuannya apa? Piknik. Pikniknya sudah kemana lagi? Pulang. Sama. Tatkala kita punya tujuan nih di dunia apa? Ibadah. Muamalah. Ya kan? Sesuai dengan syariat Islam. Kerjakan itu dan sebentar, gak usah cemas sampai mati kan ya. Iya. Kalau besok mati berarti sampai besok. Kalau nanti malam mati sampai nanti malam. Jadi gak usah was-was. Do your best. Kerjakan sebaik mungkin, setaat mungkin. Ngapain sekarang ada orang yang anxiety mah lo bating dahar americano itu mah jadi tegang, wah deg-degan gitunya, asam lambung. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Makanya saran ana sih, kerjakan aja apa yang bermanfaat untukmu. Kerjakan sebagaimana Nabi berpesan kan? Kerjakan apa yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah. Masya Allah. Jadi nggak usah ada was-was lagi. Aduh besok gimana ya dan lain sebagainya. Jangan menghina Allah. Besok makan apa ya? Besok gimana ya? Allah pasti ngasih rezeki kok. Seperti halnya burung tadi. Seperti halnya burung. Kalau burung jalan pagi, sore pasti dapat makan. Cuman kita kurang tawakal aja, makanya was-was. Masya Allah. Gitu Fem. Nah Ustaz, Masya Allah. Anak-anak muda, Masya Allah. Tadi ada poin yang digarisbawahi bahwa satu hal yang menurut Anda paling ajib dari sepanjangnya adalah akhiratmu tidak akan mengganggu duniamu. Ibadah itu gak akan pernah ganggu dunia kita. Jadi gak ada alasan kita gak melakukan hal yang ukhrawi cuma gara-gara perkara dunia. Semoga Allah mudahkan. Amin. Kita ketemu lagi di ruang tamu Jak Sahabat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.